Buat pendukung Anies Baswedan yang suka demo, kalau mau demo, demo saja. Nggak usah kalian menghina presidenku dengan kata-kata anjing, dengan kata-kata iblis. Sekarang aku berkata, Anies Baswedan itu adalah keturunan anjing dari nyaman. Anies Baswedan adalah keturunan komunis dari nyaman. Dan bagi saudara-saudara kita, saudara-saudara saya yang sekarang tenggelam itu ya, itu kan doa kalian. Lewat imbalan beberapa kilogram beras itu kalian sudah mendolimi Pak Ganjar. Ya sekarang tuh nikmati tuh tenggelam kan. Tapi belum sepenuhnya kok. Belum sepenuhnya rumah kalian masih kelihatan gentengnya. Saya lihat tuh tim. Pada pengumuman KPU kemarin tentang siapa yang memperoleh perolehan terbanyak di Pilpres 2024, yaitu KPU mengumumkan Prabowo Gibran lah yang paling unggul. Kemudian pada saat itu Surya Paloh langsung mengucapkan ucapan selamat kepada Prabowo. Dan gayung bersambut. Ini Pak Prabowo juga mengunjungi kantor dari Partai Nasdem. Apakah Surya Paloh Nasdem sudah meninggalkan Anies Baswedan? Lalu bagaimana nasib Anies Baswedan ke depan, teman-teman? Kalau Surya Paloh benar-benar bergabung dengan Prabowo Subianto. Nasdem Tower. Didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuju Nasdem Tower. Pada siang hari ini, saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi, mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua, tidak kurang hampir 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar Sejak zaman Soeharto. ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Hari ini saya datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Siapa loh? Ketua Partai Nasdem. Tanggapan Pak Anies. Nah, kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies. Terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik
juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Buat pendukung Anies Baswedan yang suka demo, kalau mau demo, demo saja. Nggak usah kalian menghina presidenku dengan kata-kata anjing, dengan kata-kata iblis. Sekarang aku berkata, Anies Baswedan itu adalah keturunan dari Nyaman. Anies Baswedan adalah keturunan komunis dari Nyaman. Anies Baswedan itu adalah sampah yang ada di Indonesia ini. Apakah kalian terima dengan ucapan saya ini? Kalau kalian tidak terima, sama. Aku juga tidak terima kalian hina presidenku. Abah Manis, besok-besok kalau mau cari saksi untuk kecurangan, carilah orang-orang yang pintar, orang-orang yang paham. Jangan sembrono. Ini kalau seumpama data kecurangan itu ada, memang betul-betul ada, kan pemilu bisa ditunda. Kalau pemilu bisa ditunda, saya itu senang. Senangnya nanti Pak Jokowi bisa 3 periode gitu loh. Saya dukung karena Pak Jokowi bisa 3 periode dan juga bisa meneruskan perjuangan membangun bangsa ini. Dan juga nanti seumpama Pak Jokowi bisa 3 periode, saya harapkan orang yang suka kowar-kowar, orang yang suka melawan pemerintahan, kusuruh hukum semua. Kalau perlu dibuang di Nusa Kambangan. Itu kalau Pak Jokowi 3 periode. Tapi kalau seumpama Pak Prabowo yang menang, ya harapan rakyat pertama, berantas korupsi sampai akar-akarnya. Dan yang kedua, pokoknya orang-orang kayak yang sakit hati, ya, melawan pemerintahan, itu suruh hukum juga kok. Buang Nusa Kambangan, biar Indonesia ini negara yang makmur, bersih dari orang-orang pemberontak. Sebetulnya Refli Harun itu siapa? Pernah berjuang apa untuk bangsa ini? Dan pernah melakukan apa untuk rakyat Indonesia ini? Kok seenaknya sendiri mau bubarkan pemilu, menyalahkan Pak Jokowi. Yang salah itu bukan Pak Jokowi, tapi yang salah itu kalian sendiri. Kenapa rakyat Indonesia disuruh memilih? Seharusnya kalian itu minta tolong pada kuntilanak, genderuwo, pocong, itu suruh memilih. Pasti menang yang kalian dukung. Tapi kalau rakyat yang suruh memilih, ya nggak pernah menang. Karena rakyat semua itu sudah paham, sudah tahu mana yang baik, mana yang pantas untuk menjadi pemimpin yang betul-betul berjuang untuk bangsa ini. Kuntilanak itu loh, atau genderuwo itu loh, suruh memilih yang kalian dukung, pasti menang, saya jamin menang. Yang salah itu bukan Pak Jokowi atau pemerintah, tapi yang salah itu kalian sendiri karena kalian itu tidak berguna untuk bangsa ini. Koreksi diri. Assalamualaikum. Pendukung Abah Anies mah kagak ada dibayar. pendukung apa Anies? Saya dari Sepatan Timur, saya digonceng sama ojek Grab. Saya modal sendiri, bayar di sendiri, kagak dibayar, kagak dibagi duit sama Abah Anies. Saya mau diri sendiri ke sono, ke JIS, mendukung Abah Anies, ikhlas, redo, dunia akhirat. Ini yang nangis kemarin apa? Kalah menangnya dunia akhirat. Saya pendukung Abah Anies yang asli, tanpa dibayar seperak pun, tanpa dibagi duit sama Abah Anies seperak pun. Saya ke sono, ke JIS jauh-jauh, ikhlas dunia dan akhirat, tanpa dibayar sama Abah Anies atau merawan-rawan yang lain, tidak dibayar. Saya ikhlas, amin ya robbal amin. Saya tidak mengait-ngaitkan bencana banjir di Jawa Tengah dengan politik, tidak.
kita tunjukkan rasa empati kita. Kita berduka, mereka juga. Ya, ini kembali ke banjir teman-teman. Banjir Jawa Tengah itu apakah sudah surut ya? Semoga cepat surut dan ya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Saudara kita, terlepas dari masa lalunya bagaimana, sesudahnya bagaimana, sebelum dan sesudahnya, tapi kok ada yang membuat saya menggelitik. Kenapa menggelitik? Pak Ganjar mana? Gubernur mana? Kerjanya ngapain aja? Lagi sibuk ngurus hak angket ya di DPR. Bantuannya mana? Seolah-olah menyalahkan penuh kesalahan Pak Ganjar. Padahal Pak Ganjar sudah tidak menjabat di masa sebelum pemilu. Dan kejadian bencana ini setelah pemilu. Lalu kenapa disalahkan Pak Ganjar? Toh kita sendiri juga sedang berempati, sedang berduka untuk tidak mengait-ngaitkan bencana banjir di Jawa Tengah itu dengan politik. Tapi ada aja netizen yang mungkin tersinggung gitu hati kecilnya. Tapi mereka membalikkan. Pak Ganjar kemana? Pak Ganjar ngapain? Coba itu netizen. Bagaimana itu netizen? Bagaimana ya? Kok nyalain Pak Ganjar? Ada sebuah pernyataan yang mengundang pertanyaan, yaitu pernyataan dari Ibu Risma, seorang menteri dari Kementerian Sosial, yang menyatakan bahwa anggaran untuk sosial sebesar 497 triliun, sementara yang dikelola oleh Kementerian Sosial yaitu 78 triliun, sementara sisanya 419 triliun tidak tahu. Kalau seorang menteri saja tidak tahu, maka rakyat tahu apa? Apakah rakyat hanya boleh tahu bulat digoreng dadakan 5 ribuan endol? 419 triliun rupiah banyak itu. Gede itu. Uang yang diambil dan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan bersumber dari APBN, dari uang rakyat. Kemudian kami, rakyat, harus bertanya kepada siapa? Apakah kami harus bertanya kepada rumput yang bergoyang? Sudah pasti tidak ada jawaban. Apakah rakyat juga harus bertanya kepada langit tua, tapi langit tidak mendengar? Begitu kata Peter Pan. Si Mukidi ini sebelum pemilu. Mukidi siapa Mukidi? Jakarta, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Tengah. Bahkan sempat orang itu mengatakan si Mukidi ini berkantor di Jawa Tengah sebelum pemilu. Pak Jokowi maksudnya. Terus tersiar kabar itu hari ini dari Bu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial. Itu anggaran di Kementerian Sosial untuk bansos itu sekitar 490 sekian. 97 ya, 497 kayaknya. Triliun. Yang dipakai, yang dipertanggungjawabkan oleh Bu Tri Risma hari ini itu cuma 78. sekitar 78 triliun. Ya, yang lainnya kemana, Bos? Kecil lah, dikit itu. Dibandingkan dengan 400 triliun lebih. Nah terus yang 400 triliun ini kemana? Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah pemilu, itu kan banyak tuh, Jawa Tengah itu Semarang, Demak, Grobogan, Kudus, Pati, Jeporo, banjir, tenggelam, pada megap-megap itu. Teriak-teriak bansos, bansos. Bansos sudah habis sebelum pemilu. Waktu pemilu ya nggak akan keluar. Saya kasihan dengan kaum-kaum bansos ini. Cuma dikasih beberapa kilogram beras saja. Inilah presiden terhebat. Padahal di kantongnya sudah ada 400 triliun lebih itu, kata Bu Tri Risma, bukan kata saya ya. Nah sekarang melihat warganya, setelah anaknya merasa sukses jadi cawapres dengan segala dinamikanya pasti. Ini korban-korban banjir ini, gimana nasib kalian?
Ngarep bansos lagi. Iya, kalian ngarep bansos lagi. Habis duitnya sudah. Berarti kalian sedang mimpi di pagi hari. Kalau di siang bolong kan udah biasa, mimpi di pagi hari. Bansos itu bagi si Mukidi, kayaknya ya, saya tidak nuduh, cuma untuk sebelum pemilu. Setelah pemilu itu selesai, mau kalian kebanjiran kah? Mau kalian kelaparan kah? Megap-megap kah? Kelojotan nih urusan kalian. Nggak ada yang peduli. Dan bagi saudara-saudara kita, saudara-saudara saya yang sekarang tenggelam itu ya, itu kan doa kalian. Lewat imbalan beberapa kilogram beras itu, kalian sudah mendolimi Pak Ganjar. Ya sekarang tuh nikmati tuh, tenggelam kan. Tapi belum sepenuhnya kok. Belum sepenuhnya rumah kalian masih kelihatan gentengnya. Saya lihat tuh di video-video, rumah kalian masih ada, masih kelihatan gentengnya. Artinya apa? Belum tenggelam. Nanti kalau tenggelam lah baru saya bikin video lagi. Wah, kacau. Kapan? Tenggelam kapan? Kacau ini. Aduh. Ya, bukan kita tertawa di atas sebuah penderitaan, teman-teman. Kita doakan sama-sama semoga banjir yang di Jawa Tengah ya kayaknya sudah surut ya. Ya, pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi. Jangan sampai rakyat teriak bansos seperti kemarin itu. Nanyain bansos, kemudian nanyain kemana Pak Ganjar perginya. Nah, Pak Ganjar itu sudah gak menjabat, ngapain juga terus dicari-cari. Nggak ada wewenang Pak Ganjar untuk mengatasi banjir itu. Ya, apakah banjir itu warisan dari pada saat kepemimpinan Pak Ganjar? Kita tahu bahwa Semarang dan sekitarnya itu juga pernah banjir. Ya, tetapi ketika Pak Ganjar menjabat, banjir itu segera mungkin untuk diatasi. Pak Ganjar turun langsung ke lapangan, mengecek drainase, mengecek segala macamnya, sehingga banjir itu nggak berlarut-larut lama. Karena banjir di Jawa Tengah itu ada 2 minggu kalau nggak salah, teman-teman. Lama banget ya banjirnya itu. Ya, jadi jangan tanyakan lagi teman-teman Pak Ganjar. Pak Ganjar sibuk dengan urusannya sendiri, urusan mungkin hak angket ya, gitu. Untuk Pak Anies Baswedan, sabar aja Pak Anies. Mungkin Pak Surya Paloh lagi menjajaki nih, kesana, nggak tahu juga, namanya politik. Politik itu bisa dinamis, bisa berubah setiap saat. Isu tempe sore deli bisa saja terjadi. Dan sepertinya itu Pak Anies itu kepediannya itu mulai luntur. Melihat bagaimana Pak Surya Paloh itu pagi-pagi buta pada saat KPU mengumumkan langsung memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo. Gayung bersambut, kemudian Pak Prabowo mengunjungi Nasdem Tower, yaitu kantor pusatnya Nasdem. Ya, dinamika ini semoga membuat negara kita aman-aman saja ya teman-teman. Gak ada masalah apapun. Ini hanya sebuah riak-riak kecil. Semoga saja tidak akan berlanjut kepada sesuatu hal yang berbahaya, enggak. Ya, kita rakyat kecil yang dibutuhkan adalah aman. Kemudian pada saat kita bekerja, terus berkarya, mencukupi kebutuhan keluarga, anak istri itu aman. Gitu aja intinya ya. Jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya, bagaimana trik-trik politik ini terjadi, bagaimana manuver-manuver elit-elit politik nasional ini memainkan perannya seperti apa. Kita lihat sama-sama. Apakah ada sebuah pengkhianatan nantinya? Kayaknya Pak Anies ini, nggak tahu juga. Aduh, seru ya. Baik teman-teman, mohon maaf atas segala salah kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.